Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama sesudah Trinitas hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat ke-7 sampai 15. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, bila kita baca Mazmur 50 ini dari bagian yang pertama, apa yang barusan kita dengar tadi, bagaikan pidato Tuhan Allah di depan sidang pengadilan. Jadi kalau kita baca nanti di ayat 4, Tuhan membawa umatnya ke pengadilan, itu bahasa retorika, tentu bahasa puisi, dan memanggil seluruh bumi menjadi saksi. Dia menyampaikan dakwaan kepada umatnya. Apa dakwaan Tuhan itu? Itulah yang kita baca tadi ayat 7 sampai 15. Nah, apa yang bisa kita petik dari sana? Ada beberapa hal, lebih dari 3. Pertama, mendengar firman lebih baik, lebih penting daripada menyampaikan persembahan. Mendengarkan firman Allah lebih baik, lebih penting daripada menyampaikan persembahan. Ayat 7, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Kata dengarlah, Shema dalam bahasa Ibrani, muncul lebih dari 1000 kali dalam perjanjian lama. Jadi kata dengarlah, perhatikanlah, muncul lebih 1000 kali. Itu bukan permohonan, itu adalah perintah. Jadi Tuhan tidak sedang memohon supaya umatnya mendengar dia, tapi dia memberikan perintah supaya umatnya mendengarkan dia. Yang menyampaikan perintah adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menyampaikan perintah adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Yang menyampaikan perintah adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan mereka dan yang memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kepada mereka.
Dan perintah itu disampaikan Tuhan kepada umatnya sendiri. Jadi bukan kepada bangsa-bangsa lain, tapi kepada umatnya sendiri. Kepada Israel yang ditebusnya dan dikasihinya. Nah, menarik, apa dakwaan, apa perintah Tuhan yang disampaikannya kepada umatnya itu? Apakah persembahan umatnya kurang? Apakah kurban persembahan umatnya sedikit sehingga Tuhan marah dan menegur umatnya? Tidak. Kalau kita baca ayat 8, Tuhan berkata, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Jadi bukan karena jumlah korban persembahan. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Korban bakaran itu adalah korban yang paling mahal di Israel. Bahasa Ibraninya olah. Jadi seluruh hewan itu dibakar habis. Tidak ada yang dimakan oleh umat atau imam. Itu adalah kurban yang paling mahal. Dan kurban itu disampaikan teratur oleh umatnya Israel. Nah, ternyata masalahnya bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tetapi cara umatnya menyampaikan persembahan itu. Tetapi motif umatnya menyampaikan persembahan itu, itulah yang dipersoalkan oleh Tuhan Allah. Dan terutama yang dipersoalkan Tuhan Allah, ketaatan mereka kepada perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya dan umat melanggar. Tapi tetap memberikan persembahan dan Tuhan tidak suka. Nanti kalau kita baca di Hosea 6 ayat 6, Tuhan Allah melalui nabinya Hosea mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia, hesed, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih baik daripada korban-korban bakaran. Jadi umat Israel itu terus menyampaikan persembahannya kurban, tetapi mereka tidak setia. Dan mereka tidak suka kepada pengenalan akan Allah. Dan Tuhan mengatakan yang lebih penting daripada bagiku adalah kasih setia. Yang lebih penting bagiku adalah pengenalan akan Allah. Nah, nanti Samuel sebelumnya ketika dia menegur Raja Saul, karena Raja Saul tidak mengindahkan suara Tuhan, tetapi langsung buru-buru mempersembahkan kurban. Samuel mengatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 22, sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan firman Tuhan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Jadi lemak-lemak domba jantan yang dibakar sebagai kurban itu tidak ada artinya kalau mereka tidak mau menyimak firman Tuhan. Nah, disinilah kita mendapat sebuah pemahaman persembahan itu adalah bagian integral dari peribadahan. Jadi persembahan itu bukan sesuatu yang terlepas dari persembahan. Persembahan itu hanyalah salah satu unsur dari peribadahan kita. Apa unsur yang lain? Mendengarkan, melakukan hukum Tuhan. Apa unsur persembahan yang lain? Mengaku dosa dan menerima pengampunan. Apa unsur persembahan yang lain? Mengaku iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa unsur persembahan yang lain? Mendengarkan sabda Tuhan. Nah, karena itu persembahan tidak bisa dipisahkan dari hukum, dari pengakuan dosa, dari pengakuan iman, apalagi dari firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang penting persembahanku kusampaikan, tetapi tidak perlu mendengarkan firman. Sebab bagi Tuhan
mendengarkan firman lebih penting daripada menyampaikan persembahan. Itulah yang pertama. Yang kedua, pertobatan dan penyesalan hati adalah kurban persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan. Pertobatan dan penyesalan hati adalah kurban persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan. Raja Daud pernah melakukan kesalahan fatal, dia melakukan kejahatan besar, dia berselingkuh, dan kemudian merekayasa pembunuhan suami dari selingkuhannya Batseba, seorang perwira yang setia kepadanya. Dan Nabi Nathan datang menegur, mengecam raja itu. Dan Daud mengeluarkan sebuah mazmur pengakuan dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 19 dia katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Nah rupanya Amang Inang, saudara-saudara, persembahan bukan hanya hewan kurban. Persembahan bukan hanya gandum. Persembahan bukan hanya uang atau materi. Hati yang remuk, hati yang hancur, bahkan air mata juga bisa dijadikan kurban persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolaknya. Ketika kita mempersembahkan hati kita yang hancur dan remuk itu, Tuhan tidak pernah menolaknya. Nah, di sini kita mendapat lagi sebuah pemahaman, persembahan rupanya bukanlah ganti karakter kita. Persembahan bukan ganti perbuatan baik. Dengan bahasa yang vulgar, persembahan bukan sogokan menutupi kejahatan dan dosa. Nah, itulah pokok kritik nabi-nabi kepada umat Israel. Nanti kalau kita baca kitab Nabi Yesaya, kita baca Yeremia, kita baca kitab Amos, kita baca kitab Mika, itulah kritik para nabi kepada umat Israel. Mereka tidak disalahkan karena mereka dalam ibadah. Sebab umat itu sangat antusias beribadah. Mereka sangat tekun beribadah. Mereka tidak pernah absen menyampaikan persembahan. Tapi pada saat yang sama kejahatan merajalela dan ketidakadilan sosial terjadi. Dan Tuhan marah. Jadi rupanya ibadah kita, persembahan kita bukan untuk mengganti kebenaran, bukan untuk mengganti keadilan. Nah, nanti Tuhan marah. Kalau kita baca Amos 5 ayat 22, ada kalimat Tuhan yang sangat tajam. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran, dalam bahasa Ibraninya itu olah, itulah korban yang terbaik, yang paling mahal, aku tidak mau pandang. Juga korban sajian, yaitu korban padi atau gandum, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu, selamin, berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena ketidakadilan, karena kejahatan, karena kekerasan terjadi di tengah-tengah umatnya. Terutama kepada orang-orang miskin. Nanti nada yang sama kita baca juga di Yesaya 1 ayat 11 dan 16. Tuhan berkata, untuk apa korban persembahanmu yang banyak itu? Untuk apa? Aku sudah bosan, kata Tuhan. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat di depan mataku. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari Mazmur 50 ini? Makna persembahan yang sesungguhnya adalah
pengakuan kita, Tuhanlah pemilik kehidupan. Dialah sumber segala yang baik yang berasal dari kita. Makna persembahan yang sesungguhnya, pengakuan Tuhanlah pemilik kehidupan. Dialah sumber segala yang baik yang ada pada kita. Ayat 9. Tuhan berkata kepada umatnya, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Lembu itulah kurban persembahan yang paling mahal. Atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang di hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 12. Jika aku lapar, tentu Tuhan tidak pernah lapar. Tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Apa artinya itu, Amang Ina? Kalau Tuhan mengatakan, akulah yang punya langit dan bumi ini. Kalau aku lapar atau haus, aku tidak perlu mengadu kepadamu. Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Maka persembahan bukan memberi kepada Tuhan, tapi mengembalikan kepunyaan Tuhan. Jadi karena segala yang baik yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan, pada dasarnya milik Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, sebetulnya kita bukan memberi kepada Tuhan, tapi mengembalikan kepunyaan Tuhan. Itulah nanti doa Daud. Itulah nanti doa Daud ketika dia mengumpulkan begitu banyak emas, besi, tembaga untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan dilakukan oleh anaknya Salomo. 1 Tawari 29 ayat 14, Daud berkata di dalam doanya, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsamu ini Tuhan, sehingga kami mampu memberi kepadamu? Siapa aku ini, sehingga aku bisa memberi kepadamu? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami beri padamu ini. Itu sebuah doa yang sangat rendah hati, yang berisi pengakuan, Tuhan, persembahanku ini dari tanganmu kuterima dan kukembalikan kepadamu. Nah, kalau Amang Inang perhatikan doa persembahan di agenda kita, saban kali kita menutup minggu, apa arti? Kalimat yang sama diucapkan. Sebagian dari karuniamu kami kembalikan kepadamu sebagai persembahan. Jadi yang kita kembalikan sebagai persembahan adalah karunia, pemberian, anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak bisa membanggakan diri. Kita tidak bisa meninggikan diri. Karena semua yang baik itu yang kita kembalikan kepadanya berasal dari Tuhan. Itulah beda Tuhan dengan dewa-dewa Kanaan. Dewa-dewa Kanaan selalu lapar dan haus, dan umatnya memberi makan kepadanya. Jadi untuk kita, komunitas Batak, kata mamele itu artinya menghidangkan makanan, menyajikan makanan. Mamele, hati-hati. Tuhan tidak membutuhkan kita ketika dia lapar. Tapi kita diundang memberi persembahan sebagai pengakuan bahwa segala yang baik ada pada kita berasal dari Tuhan dan pada dasarnya milik Tuhan. Jadi sekali lagi Amang Inang, persembahan itu bukan mentransfer dari rekening kita ke rekening Tuhan. Bukan memindahkan dari milik kita menjadi milik Tuhan. Persembahan itu adalah pengakuan, semua ini hidupku adalah milik Tuhan. Dan kupotong sebagian, kukembalikan sebagai tanda pengakuan, tanda iman.
keempat, ayat 14 dan 23. Allah menyukai korban syukur dan pembayaran nazar. Jadi ada dua jenis persembahan sukarela yang disebut di situ. Pertama korban syukur, bahasa Ibraninya todah, dan yang kedua nazar. Apa itu todah? Todah itu bukan persembahan yang diwajibkan. Todah itu adalah kurban syukur. Ketika umat mengalami pertolongan Tuhan yang konkret, spesifik, dia menyampaikan persembahan syukur dan mengumumkannya kepada publik. Dan sebagian dari kurban itu dimakan bersama-sama dengan umat yang lain. Itu adalah ungkapan terima kasih, ungkapan syukur, dan itu tidak diwajibkan. Tetapi dalam Mazmur ini dikatakan justru Allah menyukai korban yang sukarela semacam itu. Korban yang berangkat dari sebuah alasan. Korban yang berangkat dari sebuah pengalaman bahwa kita telah menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan itu biasanya konkret. Karena kita mengalami pertolongan Tuhan konkret, spesifik, nyata. Karena itu kita tergerak mempersembahkan todah atau korban syukur dan terima kasih. Nanti ayat 23 dia ulang. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, todah, korban sukarela yang tidak wajib itu, tetapi ungkapan syukur atas pengalaman menerima kebaikan Tuhan, dialah yang memuliakan aku. Nah, satu jenis persembahan lain yang disukai Tuhan di sini, pembayaran nazar. Apa itu nazar? Nazar itu adalah persembahan yang dijanjikan. Nah, di sini kita mesti hati-hati. Jangan terlalu sering, jangan terlalu gampang bernazar kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, jangan juga takut. Jangan terlalu sering, jangan terlalu gampang bernazar kepada Tuhan. Tapi juga jangan takut. Sebab nazar itu sebetulnya mau mendidik kita untuk bisa dipercaya dan setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menuntutnya. Tapi sekali kita bernazar, kita harus membayarnya. Sekali kita berjanji, kita harus melaksanakannya, termasuk kepada Tuhan. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak sanggup membayar nazar kita? Jujurlah, mengakulah kepada Tuhan, aku tidak sanggup membayar nazarku. Sebab Tuhan penuh pengampunan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang pernah asal bernazar, namanya Yefta. Dia seorang hakim. Dia terlalu gampang bernazar. Dia berkata, kalau aku nanti menang perang, siapapun yang pertama kali keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepadamu. Dia menang perang. Dia pulang ke rumah, anak perempuannya menyambut dia. Dia terikat kepada nazarnya dan dia persembahkan anak perempuannya itu. Itulah salah satu contoh nazar yang salah. Harusnya Yefta mengaku dosa, mengatakan, aku terlalu gampang bernazar ya Tuhan, ampunilah aku. Sebab anaknya tidak salah. Kenapa harus dikorbankan? Itulah contoh nazar yang salah. Nah, pada akhirnya Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sini persembahan bukan stimulans. Di sini persembahan bukan pemancing, prasyarat untuk berkat Tuhan. Di sini persembahan adalah jawaban, tanggapan, respon kita terhadap pertolongan Tuhan. Terakhir sekali, kelima. Persembahan Tuhan Yesus di kayu salib telah cukup membayar semua hutang dosa dan segala yang diperlukan untuk keselamatan kita.
Sekali lagi, persembahan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu tubuh dan darah dan nyawanya sendiri, telah cukup untuk membayar semua hutang dosa dan membayar segala yang diperlukan untuk keselamatan kita. Itulah kesaksian penulis Ibrani. Nah, sebab itu kita tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai kurban. Sebab apa yang dipersembahkan Yesus, yaitu tubuhnya sendiri, telah cukup membayar semua dosa-dosa kita. Karena itu, apapun jenis persembahan kita sekarang, itu hanyalah pengakuan dan tanda syukur kita. Dengan pemahaman, dengan penghayatan semacam itulah amang-inang, mari kita dukung tekad gereja kita untuk memperluas lahan gereja kita 450 meter lagi. Puji Tuhan, kemarin sudah terkumpul 541 juta. Masih kurang 800 juta lagi. Mari kita berdoa, mari kita beriman, dan mari kita menyampaikan kurban syukur kita. Dan Tuhan akan menyediakan, akan melengkapi, dan menyempurnakannya. Amin. Terima kasih Allah. Kau undang kami ke rumahmu di minggu pagi ini untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk sabdamu yang mengingatkan kami untuk setia kepada perjanjian, untuk mendengar dan menyimak firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Sebab itulah yang lebih baik, lebih penting daripada memberi persembahan. Tapi justru kami lupakan. Tuhan, ingatkanlah kami untuk menempatkan persembahan kami sebagai bagian dari ibadah kami. Sebagai bagian dari ketaatan kami kepada hukum. Sebagai bagian dari pengakuan iman. Sebagai wujud syukur kami. Sebagai tanggapan kami kepada firman Tuhan. Dan sebagai jawaban kami atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan. Tuhan, bantulah kami menghayati iman dan kehidupan kami. Penuhi selalu hati kami dengan ucapan terima kasih dan syukur. Bantu kami mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami menghitung berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terutama, bantulah kami untuk menghayati kurban persembahan Yesus di kayu salib. Untuk membayar hutang dosa kami. Dan melakukan segala yang perlu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami awali minggu kami yang baru dengan ucapan syukur, terima kasih, sukacita, dan iman kepada Tuhan. Amin. Marilah kita mengumpulkan